Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video ini saya akan mereview Toyota Yaris TRD 2020. Nah, fitur apa saja yang menjadi kelebihan dari model sebelumnya? Mari simak satu persatu. Sebelum lanjut, mohon subscribe dulu bagi yang belum, dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Nah, kalau di video sebelumnya saya mereview Toyota Yaris TRD berwarna putih ya, yang CVT juga, yang 7 airbag. Nah, flashback ya. Untuk Yaris sendiri memiliki dua tipe ya, tipe G dan tipe TRD. Di model sebelumnya ada tipe E, cuman sudah di nonaktifkan ya. Kemudian dari antara semua tipe ini masing-masing ada 3 airbag dan 7 airbag. Nah, tampilannya seperti ya. Untuk yang sekarang terlihat dari bumpernya ya, kemudian radiator grillnya juga memiliki desain trapezoidal ya, jadi aliran udara ke ruang mesin lebih maksimal. Nah, seperti ini. Untuk lampunya sudah full LED ya, dari mulai headlampnya, kemudian fog lampnya juga ya. Nah, kemudian sudah memiliki fitur manual leveling, kemudian auto on off ya, kemudian follow me home ya, di sini sudah disematkan. Kemudian di sini ada LED di RL ya, di sini di RL memanjang ya sampai ke depan. Kalau dulu di RL ada di sebelah sini ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa cek di video sebelumnya ya. Kemudian di bagian atasnya ada garnish ya, ornamen silver chrome ya, memanjang nih di bagian tengah sampai ke bagian lampu ya, bagian dalam seperti ini. Beralih ke bagian bawahnya, untuk cover fog lamp seperti ini sekarang lebih agresif ya, desainnya seperti ini, model-model kekinian ya. Kemudian untuk cover fog lampnya berwarna hitam glossy ya di sini. Kemudian untuk aero kitnya untuk TRD-nya seperti ini ya. Di sini ada emblem TRD, kemudian ada garnish list berwarna merah ya, memanjang seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian mesin ya. Nah, ini untuk bagian mesinnya sudah diberi peredam ya di sini ya. Kemudian mesinnya tetap sama ya dengan model sebelumnya. Mesinnya sudah dual PTI, jadi bahan bakarnya lebih irit, tetapi tenaga tetap responsif ya. Kemudian untuk kapasitas mesinnya 1500 cc, 4 silinder, 16 katup segaris, mesinnya DOHC ya. Kemudian tenaga maksimalnya 107 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Dan torsinya sendiri 14,3 kgm yang bisa dicapai di 4200 rpm. Seperti ini ya mesinnya. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Nah, ini untuk bagian sampingnya ya. Untuk profil bannya 195 ya per 50 dengan ring 16. Ini sudah full disc brake ya di semua rodanya. Kemudian sudah disematkan fitur ABS, EBD dan DE ya. Nah, kemudian ada fitur hill assist control ya. Jadi ketika ditanjakan, ketika berhenti, mobil tidak akan mundur ya, akan menahan beberapa detik. Kemudian sudah ada fitur vehicle stability control ya. Jadi ketika di tikungan tajam, ketika fitur vehicle stability control diaktifkan, jadi mencegah mobil dari understeer atau oversteer ya ketika bermanuver seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Kemudian di bagian untuk cover spionnya ya, sewarna body ya. Kemudian sudah ada lampu sen di sini dan sudah disematkan fitur retractable ya dan auto folding ya. Jadi ketika dikunci otomatis spionnya melipat ya. Kemudian di sini ada
Aerofin ya. Nah, di bagian bawahnya seperti ini. Sudah ada side kit ya di sini. Side kit TRD ya di sini. Ada emblemnya juga ya. Kemudian ada gardis hitam ya. Hitam dop di sini memanjang sampai ke belakang ya. Dan di sebelah sana ada stiker TRD Sportivo. Nah, kemudian untuk door handle berwarna chrome ya di sini, silver chrome. Tampilannya sangat sporty ya di sini. Untuk tutup bensin ada di sebelah kiri. Nah, sudah full disc brake ya di sini. Oke, kita beralih ke bagian belakangnya ini. Kemudian untuk antena sudah sakpin ya. Kemudian spoiler desain baru ya, kombinasi antara hitam dengan warna bodinya di sini. Kemudian sudah disematkan washer di sini ya. Ini spoilernya TRD ya. Kemudian sudah ada high mount stop lamp di sini ya. Dan ada defogger. Beralih ke bagian bawah, ada wiper ya. Kemudian garnish belakangnya ya, untuk uppernya hitam glossy ya di sini. Kalau dulu ada list berwarna merah ya, sekarang sudah dihilangkan. Nah, untuk lampunya sama ya dengan model sebelumnya, sudah LED ya, kecuali lampu sen ya dan lampu mundur ya. Untuk emblem Yaris ada di sebelah kiri ya. Kemudian emblem TRD Sportivo ada di sebelah kanan. Nah, kemudian ini ada fitur terbaru nih. Jadi lebih aman ya ketika mundur. Sudah ada kamera parkir ya. Dan sensor parkir tetap dipertahankan ya. Kemudian ini untuk rear bumpernya ya. Untuk bagian bawahnya ini seperti ini. Tampilannya lebih sporty ya. Kemudian sudah ada reflektor ya di sini. Dan sudah ada muffler cutter. Oke. Kita cek bagian bagasinya. Untuk bagasinya masih manual ya. Manual back door. Nah, ini untuk bagian bagasinya ya. Kapasitasnya cukup luas ya di sini dibanding kompetitornya. Kemudian sudah diberi partisi ya. Partisinya bisa dicopot juga. Jadi seperti ini. Jadi aman ya ketika Anda membawa barang bawaan ya di sini. Mencegah dari pencurian ya. Oke. Kita pasang kembali. Nah, kemudian untuk roda cadangannya ada di bagian bawahnya ya. Desainnya sudah two-tone machining ya. Kemudian bahan peleknya alloy ya di sini. Dan sudah ada toolkit juga ya. Oke. Kita beralih ke bagian yang lain ya. Nah, sudah smart entry ya di sini. Ini untuk tombolnya ya. Untuk material pintunya di bagian interior plastik ya. Warnanya dominasi berwarna hitam ya. Kemudian untuk trimnya berbahan soft touch ya di sini. Ban kulit juga ya. Kemudian ini pola jahitannya ya. Untuk door handle berwarna magnesium ya. Kemudian untuk pengaturan spion sudah elektrik. Ini untuk tombol retractable-nya ya. Kemudian sudah window lock ya. Kemudian ini power window. Sudah power window. Dan untuk auto up down hanya di sisi pengemudi saja. Kemudian untuk armrest-nya berwarna hitam glossy ya. Beralih ke bagian bawah, ada speaker di sini. Kemudian ada cup holder dan door pocket ya di sini. Cukup dalam. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Kemudian ini untuk material joknya berbahan fabrik ya. Polanya hampir sama dengan model sebelumnya ya. Desainnya juga desain
bucket ya, jadi lebih sporty, ada jahitan-jahitan berwarna merah ya. Kemudian masih manual ya di sini pengaturannya, pengaturan joknya, sliding, reclining, dan high adjuster ya. Kemudian di bagian bawahnya sudah ada tuas untuk pembuka tutup bensin ya. Untuk tuas pembuka kap mesin ada di sebelah sini. Kemudian ini tempat penyimpanan uang koin ya di sini. Beralih ke bagian atasnya sudah ada tombol eco mode dan sport mode ya. Ini menjadi kelebihan dari Toyota Yaris ya. Jadi Anda bisa fun to drive ya. Jadi bisa menggunakan mode eco mode atau sport mode ya. Di sini tombol vehicle stability control bisa dinonaktifkan juga ya. Kemudian di pengaturan untuk manual levelingnya ya. Bisa diatur sudut kemiringannya ya di sini. Kemiringan lampunya ya. Oke, ini tombol dummy. Beralih ke bagian atasnya, sudah serta stop engine button ya, sama dengan model sebelumnya. Ada premnya ya, berwarna silver chrome. Beralih ke bagian atasnya, ini kombinasi berwarna hitam dengan warna magnesium ya. Untuk handle-nya, kombinasi berwarna hitam dan silver chrome. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini untuk bagian interiornya ya, dan ini untuk layout dashboardnya ya. Sangat sporty dan modern ya di sini tampilannya. Untuk materialnya plastik ya, ada corak-corak kulit ya seperti ini. Kemudian ada pola-pola jahitan ya, seperti ini. Nah, kemudian di bagian atasnya sudah ada sensor auto on off ya untuk lampunya. Jadi ketika peralihan dari siang ke malam, ketika tuas lampu di posisi auto, otomatis lampu akan menyala sendiri. Atau ketika Anda memasuki terowongan ya, otomatis lampu akan menyala sendiri. Kemudian di samping kiri dan samping kanan sudah ada tweeter ya di sini, speaker tweeternya ya. Kemudian ada kisi-kisi AC-nya juga ya di sebelah sini. Nah, untuk setirnya sendiri sudah memiliki fitur tilt ya, tapi belum teleskopik. Kemudian bahannya sudah dibalut dengan kulit ya di sini. Ada jahitan-jahitan juga berwarna merah. Kemudian ini bahannya plastik, tapi ada pola jahitannya di sini. Nah, kemudian di sebelah kiri ada switch audio control ya. Ini untuk pengaturan volume ya. Kemudian ini perpindahan channel, dan ini untuk mengangkat telepon atau menutup telepon. Kemudian ini untuk tombol mode ya, atau hold untuk panggilan ya. Kemudian kombinasi berwarna magnesium ya ini untuk setirnya. Kemudian di sebelah kanannya pengaturan untuk MID-nya ya. Nah, MID-nya sendiri diameternya 4,2 inci ya di sini. Terlihat besar ya. Kemudian ini untuk meter kombinasinya ya. Nah, kemudian di samping kiri dan samping kanan setir sudah ada pedal shift ya, tombol pedal shift ini. Oke. Nah, kita beralih ke bagian yang lain. Untuk di bagian tengahnya, untuk cluster head unitnya sama dengan pendahulunya ya. Memiliki layar monitor ya, TFT touchscreen sebesar 7 inci ya. Tapi ada yang berbeda di sini. Fiturnya sekarang lebih modern ya. Sudah tidak ada lagi DVD player ya, atau CD player di sini. Kemudian untuk fiturnya bisa media ya di sini. Media video atau gambar atau audio. Nah, di sini audio bisa radio atau MP3 ya, MP3 via koneksi dari USB ya di sini. Kemudian sudah ada aplikasi Notify ya di sini. Jadi notifikasi pesan mau SMS, WhatsApp atau dari email akan muncul di layar monitor ya. Kemudian ada fitur perintah suara ya. Anda tinggal mencet saja di sini seperti ini. Misalkan radio.
it again. Radio. Nah, akan berpindah ke radio langsung ya, seperti itu. Oke. Kemudian sudah ada fitur Miracast ya di sini. Anda tinggal mengunduh aplikasi Miracast atau Google Link ya di sini. Nanti untuk pengoperasiannya akan saya praktekkan di video yang lain ya. Nanti akan saya posting juga di channel ini. Nah, kemudian ada reminder ganjil genap ya di sini. Ketika dinyalakan, otomatis di sini akan muncul notifikasi tanggal ya, ganjil atau genap. Kemudian untuk reminder servisnya juga ada di sini. Oke. Nah, seperti ini. Klaster tengahnya hitam glossy ya di sini, kombinasi dengan warna silver chrome ya di sini. Nah, kemudian untuk samping kiri dan samping kanan ada garnish berwarna magnesium ya. Yang sebelah sini ya, yang bagian samping kiri dan samping kanan ya. Kemudian AC sudah digital ya, sudah auto juga. Seperti ini. Jadi ketika tombol auto dinyalakan, otomatis blower akan dimaksimalkan ya. Seperti itu. Jadi ketika suhu kabin mencapai titik maksimum, akan menyesuaikan ya. Nah, kita beralih ke bagian bawahnya. Sudah ada cup holder ya, 2 buah di sini. Kemudian ini untuk tuas transmisinya ya, berbahan dibalut ini ya, dibalut kulit di sini. Kemudian kombinasi dengan ornamen berwarna magnesium ya di sini. Nah, ini untuk sudah CVT ya, CVT-nya 7 percepatan ya. Kemudian sudah bisa triptonic ya. Jadi bisa mengatur, bisa merasakan sensasi manual ya. Jadi tuasnya tinggal digeserkan ke sebelah kanan. Ini untuk menaikkan giginya ya, atau menurunkan gigi. Bisa memakai tuas transmisi atau memakai pedal shift ya di sini. Nah, beralih ke bagian yang lain. Untuk tuas remnya masih mekanikal ya. Dan di bagian sini sudah ada power outlet ya, 12 volt 120 watt. Di sini juga ada tempat penyimpanan ya. Mungkin ini cukup untuk penyimpanan HP ya. Untuk konsol box seperti ini besarnya. Armrestnya berbahan kulit ya, dengan jahitan berwarna merah ya di sini. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menopang tangan Anda ya. Nah, beralih ke bagian yang lain. Untuk glove box-nya sudah soft opening ya, seperti ini. Cukup besar juga tempat penyimpanannya. Kemudian untuk samping kiri ya, sama dengan samping kanan ya. Kemudian untuk hand grip sudah retract ya. Untuk sun visor berwarna hitam juga, sudah ada vanity mirror tapi belum ada lampu. Untuk lampu kabinnya masih bohlam ya, belum LED. Kemudian di samping sun visor samping kanan, di sisi pengemudi sama sudah ada sun visor ya di sini. Belum ada lampunya. Yang menarik untuk Yaris, di sebelah kanan sudah disematkan hand grip juga ya. Biasanya di sisi pengemudi tidak disematkan hand grip ya. Ini sudah ada hand grip. Nah, kemudian untuk sistem keselamatannya, karena Toyota Yaris hadir dengan 2 pilihan ya. Untuk airbagnya ada 3 airbag. Untuk 3 airbag ada di samping penumpang depan ya, kemudian di pengemudi ya, di setir di sini, kemudian ada di lutut ya, bagian lutut. Tapi untuk yang 7 airbag ada tambahan di jok ya di sini.
jok pengemudi dan jok penumpang depan, kemudian samping kiri dan samping kanan memanjang sampai ke belakangnya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk lampu kabin tengahnya masih bohlam ya, belum LED di sini. Oke. Kita beralih ke bagian belakang ya. Nah, kita beralih ke bagian belakang ya. Untuk material pintunya sama ya. Berbahan plastik, kemudian berwarna hitam ya, dominan. Kemudian untuk armrestnya sudah dilapisi dengan bahan soft touch ya, di sini bahan kulit. Ada jahitan merah ya di sini. Kemudian untuk ini, untuk door handle-nya ya sama dengan di bagian depan, berwarna magnesium ya. Kemudian ini untuk power window-nya. Di bagian bawahnya ada speaker ya. Kemudian sudah ada cup holder ya dan door pocket. Oke. Nah, untuk pengaturan joknya 60/40 ya. Di sini ada tuas, tinggal didorong saja. Seperti ini pengaturannya. Nah, seperti ini. Bisa rata ya di sini. Jadi ketika Anda membawa barang bawaan yang besar, ini cukup untuk membawanya ya. Oke. Nah, seperti ini. Yang penting berbunyi klik itu sudah mengunci ya. Oke, kita masuk saja ke bagian dalam. Nah, ini untuk layout bagian belakangnya ya. Nah, ini untuk SRS airbag ya. Jadi kalau ada tulisan SRS airbag di sini berarti ini untuk airbagnya sudah 7 titik ya. Untuk hand grip sudah retract ya, sama dengan di bagian depan. Nah, kemudian sudah ada seat back pocket ya di sini. Cukup dalam dan cukup besar juga ya. Di bagian tengah tidak ada apa-apa. Di sisi seat back pocket, di sisi pengemudi tidak ada ya di sini. Tidak ada hook juga ya. Untuk roof kabinnya berwarna hitam juga ya di sini. Seperti ini. Nah, ini sudah tiga titik sabuk pengaman ya. Pretensioner dan post limiter ya. Di bagian tengah juga penumpang belakang bagian tengah sudah disematkan juga ya di sini sabuk pengamannya. 3 titik juga. Pretensioner dan post limiter juga ya. Kemudian sudah disematkan headrest ya. Jadi lebih nyaman dan lebih aman ya ketika Anda membawa penumpang ya. Nah, kemudian sudah ada fitur isopik ya. Jadi ketika Anda membawa balita ya, Anda tinggal membeli lagi kursi khusus balita ya, tinggal disematkan di sini. Oke. Kemudian untuk legroomnya ya, legroomnya sangat luas di sini. Nih bisa Anda lihat sekitar 1 jengkal ya. Kemudian untuk headroomnya masih menyisakan 5 ruas jari. Nah, kemudian hal yang paling menonjol untuk Yaris model yang sekarang, untuk manuvernya lebih lincah ya di sini, karena untuk turning radiusnya sekarang lebih kecil ya dibanding yang sebelumnya ya. Kalau di model sebelumnya 5,6 meter, kalau sekarang 5,1 meter, dan turning radiusnya itu terkecil di kelasnya ya gitu. Jadi ketika Anda berkendara lebih lincah di jalan ya, atau ketika berputar arah ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan semoga channel ini menjadi referensi untuk Anda ya. Terima kasih. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, mohon subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.